Saudara-saudara yang terkasih, Shalom bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang memberkati kita di dalam setiap pekerjaan yang sudah kita lakukan selama 6 hari. Dan pada hari ini, hari Sabat yang indah, kita dapat bersama-sama di dalam mendengar akan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa untuk meneruskan renungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di surga, kami benar mengucap syukur kepadamu. Hari Sabat-Mu yang indah, kami dapat menikmati bersama Engkau Tuhan. Kami dapat merasakan pimpinan dan penjagaan Tuhan, dan kami dapat merasakan bagaimana Tuhan sentiasa hadir dalam kehidupan kami, dan Engkau sentiasa terus menuntun kami kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan karena memberikan kami peluang untuk mendengar firman Tuhan saat ini. Siapapun kami, biarlah Engkau memberkati satu persatu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan kita pada saat ini berjudul Paul Bunyan. Dan ayat renungan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 2. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kembali ke zaman ketika pembalakan muncul sebagai suatu industri utama di barat, bangkitlah satu watak legenda yang dinamakan Paul Bunyan. Dia dikatakan sebagai seorang manusia raksasa yang melakukan eksploitasi kekuatan dan kemahiran yang sangat luar biasa. Seluruh hutan akan ditebang dengan satu pukulan daripada kapaknya yang amat berkuasa, dan banyak daripada keajaiban semula jadi di barat seperti Grand Canyon dan tempat-tempat lain di barat kononnya dicipta daripada eksploitasinya daripada Paul Bunyan ini. Semua ini adalah merupakan cerita-cerita yang pernah dibuat pada suatu ketika dahulu. Saya ingin memberitahu Anda pada saat ini, Paul Bunyan masih hidup dan sehat di belakang rumah saya. Hingga minggu lepas, dengan sendirinya telah mencabut kira-kira 30 pokok dengan tangan saja. Sudah tentu saya perlu memberitahu maklumat tambahan bahwa semua pokok itu hanyalah kira-kira 6 inci tinggi dan dicabut daripada tanah yang sangat mudah. Saudaraku, walaupun pokok-pokok pendek tidak menjadikan cerita ini luar biasa, namun pokok-pokok pendek ini menunjukkan prinsip yang penting untuk menangani masalah dari awal. Sama seperti siapapun boleh mencabut pokok termasuk akar sekali ketika pokok masih kecil. Namun, usaha seperti Paul Bunyan diperlukan untuk mencabut pokok-pokok dan dahan-dahan setiap pokok-pokok itu sudah besar. Saudara-saudara, Yesus memberitahu kita, Tuhan mempunyai perusahaan pemangkasan rohani yang berterusan, di mana Dia memotong dahan-dahan kita supaya kita boleh berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Dalam hal ini, saya tidak pikir ramai dalam kalangan kita ini akan keberatan menerima sedikit pemangkasan sekali sekala supaya kita boleh berbuah lebih banyak. Apa yang membimbangkan kita adalah apabila kita mendengar gergaji rantai di bawah keluar dan jelas sekali bahwa pembedahan yang besar akan dijalankan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 2 memberitahu kita, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Semoga Tuhan
yang merupakan Paul sebenar bagi kehidupan dalaman membantu kita, setiap kita untuk mencabut pokok-pokok yang telah menutup kita setelah sekian lama, supaya cahaya terang daripada matahari kebenaran akan bersinar sepenuhnya ke atas jiwa kita yang bersyukur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu cerita yang sangat baik dikatakan bahwa dalam kehidupan kita ini, mari kita meminta kepada Tuhan supaya dicabut pohon-pohon yang menghalang kita datang kepada Tuhan. Dicabut pohon-pohon yang membawa kepada kita permasalahan. Dicabut pohon-pohon yang membawa kepada kita banyak sekali dosa-dosa. Agar kita akan menerima cahaya matahari daripada Tuhan yang membawa kasih, kebenaran Tuhan, dan sentiasa akan membawa kepada kita lebih dekat kepada Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan kita menekankan kepada kita ada waktu untuk lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut. Kenapa ayat renungan kita diberikan? Karena inilah yang menunjukkan bagaimana ada waktunya Tuhan untuk memperbaiki kehidupan kita. Semoga dengan firman Tuhan kita pada saat ini, kita akan meminta kepada Tuhan agar Tuhan terus memperbaiki di dalam kehidupan kita setiap saat. Terima kasih Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan dengan firman yang sudah kami dengar, yang mengatakan tentang bagaimana kami harus meminta agar Tuhan memperbaiki hidup kami ini. Karena kami orang-orang yang berdosa dan banyak sekali permasalahan yang terjadi. Tetapi apabila kami datang kepada Tuhan, kami akan berada dalam kasih, sukacita, damai sejahtera bersama Tuhan. Terima kasih sudah mendengar doa ini. Berkati kami hari ini, hari Sabat-Mu yang indah. Berkati kepada kami masing-masing agar kami dapat mengingat kepada Tuhan, mengingat betapa kami harus menguduskan hari Sabat Tuhan ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.